Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Jelang Berbuka dipersembahkan oleh Sarung Al-Samsi. Didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pemirsa, setiap jiwa ingin ketenangan, setiap insan ingin kebahagiaan. Kunci ketenangan dan kebahagiaan hanya satu. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah, perkuat ibadahnya, secara otomatis Allah tenangkan hidup dan jiwanya. Namun pada faktanya ada kendala-kendala yang membuat jiwa merasa resah dan gelisah. Apakah yang membuat jiwa merasa resah dan gelisah? Penyakit itu bernama dosa. Surat Toha ayat 124, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang mampu berbuat dosa, siapa yang mampu bermaksiat, maka Allah akan sempitkan hidupnya dan Allah sempitkan rezekinya. Ini menandakan setiap musibah yang terjadi bukan kemauan Allah. Secara otomatis Allah yang maha penyayang dan pengasih tidak akan membuat Anda menderita. Melainkan wa ma asobakum mim musibatim fabima kasabat aidikum. Setiap masalah yang terjadi, setiap sesuatu yang tidak enak melanda kita, itu karena akibat tangan kita sendiri. Maksudnya adalah dosa dan maksiat sering melumpuhkan kehidupan kita, terjebak, terpuruk. Sebagai seorang hamba, kita hanya dituntut untuk taat. Hasil dari ketaatan, wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'alhu min amri yusra. Taat itu membuat seseorang menemukan jalan kehidupan, kemudahan yang Allah janjikan padanya. Dosa adalah musuh ketenangan. Dosa adalah musuh kebahagiaan. Maka seseorang yang melakukan dosa, dampaknya adalah kesempitan hidup dan kesempitan rezeki. Dosa itu ada dosa besar dan ada dosa kecil. Terkadang manusia meremehkan dosa kecil. Apakah dampak dosa kecil akan menjadi dosa besar? Ya, dosa kecil yang sering dilakukan, dikumpulkan, maka berakibat fatal pada dosa besar. Dan dosa besar juga berpotensi pada hal yang tidak membuat kita diampuni oleh Allah. Ramadan adalah syahrul maghfirah, tempat kita melampiaskan hasrat agar Allah mengampuni kita dari segala kealpaan, kehilafan, dan dosa. Ramadan adalah sumber energi dengan ibadah-ibadah yang disunnahkan dan diwajibkan untuk meraih ampunannya Allah. Ketika seseorang sudah lepas dari dosa, maka sudah dipastikan ketenangan hidup akan ia raih, kebahagiaan hidup akan ia raih, kesuksesan hidup akan ia dapatkan, dan kebahagiaan murni akan ia lakukan. Dosa-dosa kecil seringkali terjadi. Salah satu di antaranya dosa anggota badan. Yang paling ditekankan adalah mulut. Nabi berkata, "Man lam yada' qaula zur wal amalu bihi falaisallah fi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang berpuasa tetapi tidak meninggalkan azur. Apa itu azur? Perkataan dusta, ghibah, namimah,
menyakiti, menghina, dianggapnya ngomongin orang saja perkara yang kecil, padahal itu dosa yang bisa merusak pahala puasa kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah, apa guna berpuasa tapi menyakitin orang? Apa guna berpuasa tapi melukai perasaan orang? Apa guna berpuasa tapi gibah di dalamnya? Mungkin obrolan sehari-hari kita dianggap biasa, tetapi dosa kecil ini kalau ditumpuk-tumpuk akan mengarah kepada bencinya dan murkanya Allah kepada seorang hamba. Pemirsa yang dimuliakan Allah, maka hindari dosa, terutama dosa kecil yang sering diremehkan karena berpotensi membuat hati tidak tenang dan menjauhkan kita dari sifat bahagia yang sesungguhnya. Ramadan mengajak kita melebur semua aspek negatif menjadi hamba yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kali ini menuntun kita pada satu aspek, tingkatkan pahala dan jauhi dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan Jelang Berbuka dipersembahkan oleh Sarung Al-Samsi. Didukung oleh